Ini saya ngomong di masjid nih. Dia duduk di tengah, kursinya kecil, dia pakai blus ya, biasa orang pergi gereja kan pakai rok hitam, blusnya putih. Itu udah merah semua tahu. Dan dia dikelilingi setiap orang yang lewat ngomong, ludah pukul. Nanti orang lewat lagi, ini bulu badan berdiri nih. Begitu lihat gitu, naluri debt collector Ambon saya timbul. Mulai pelan-pelan lepas kacamata tuh, ya kan? Ini saya ini matanya minusnya parah Ustazah. Begitu lepas kan buram semua, ya kan? Iya, buram lah, buram. Saya taruh ke bilang, Steven, iya udah ngerti. Steven udah ngerti cara permainan anak priuk nih, dia bilang. Taruh di tasnya Steven, di pinggir motor, baru kita masuk. Begitu udah kelihatan cowok ini merah, udah darah semua, ngocor semua, pecah. Saya lari, pokoknya orang yang deket saya tampol. Asli, supaya Steven bisa masuk, Steven bisa gendong. Lari, saya pakai ini, boom, begitu kan, orang yang dekat saya dia jatuh, terus saya tekan pakai ini. Terus rupanya yang begitu dia di bawah dia bilang, Agustinus, om, saya ciumin itu, ya betul, saya ciumin. Ini rasa bersalah tinggi ya, ini betul rasa berdosa tinggi. Bapak Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Para tuan guruku, para puan guruku, para ustadz, ustazah, para pembimbingku, para orang tuaku, baik di kepengurusan Masjid Agung Sunda Kelapa maupun secara khusus Mualaf Center Masjid Agung Sunda Kelapa. Saudaraku seiman, mualaf, berat ngomong mualafnya, saya berat karena sudah bukan mualaf. Iya, insyaallah mualif, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi gambaran untuk membawakan Islam sebagai jalan kebenaran. Islam is the right path. Path itu jalan kecil, bukan straat kata orang Belanda, bukan street, bukan highway, tapi kenapa path? Ya, jalannya nggak besar, kecil kayak Eli. Dia mendekatkan diri kepada Eli. Eli itu gang. Kalau path itu jalan kecil tapi berbatu tanah, path. Tahun 2011 istilah ini saya ngobrol sama Ustadz Anwar Sujana di lantai 4 di atas di gedung rumah sehat Basnas. Dulu itu saya kalau ngobrol sama Ustadz Anwar, sama Ustadz Saiful almarhum, Ustadz Amir almarhum, itu sampai jam 9 malam, setengah 10 malam. Bahkan sampai pernah kita ngobrol sama seorang yang ingin datang ngobrol gitu, dan dia non muslim, lalu disyahadatkannya jam setengah 12 malam sama Ustadz Anwar. Lalu pernah kita tidak tahu menahu, tiba-tiba satu hari Sabtu itu 22 orang bersyahadat. Padahal tidak ada niat mereka untuk datang bersyahadat, karena Ustadz Anwar masih suka tanya mana KTP, mana foto yang belakangnya warna biru gitu dulu tuh. Ustadz Anwar tuh orang galak minta ampun. Ya, saya tuh belajar sama dia tuh kadang-kadang hati pulang tuh nangis gitu, karena dia kerasnya keras benar. Orang nomor 2 yang keras itu Ustadz Kamil, karena memang suaranya keras. Padahal orangnya lembut, tapi karena suaranya keras saya jadi takut duluan gitu. Lalu yang ketiga itu yang menuntun saya almarhum Ustadz Saiful, Ustadz almarhum Amir. Dan ada satu lagi yang suaranya keras tapi bagus, namanya Ustadz Fauzi. Beliau ajar saya untuk baca Quran. Lalu ada Om Jose, namanya Om Jose Asmanu. Beliau bukan pembina di Masjid Agung Sunda Kelapa, bukan. Tidak ada urusannya dengan kepengurusan, tapi luar biasa ini orang. Beliaulah yang
menghantarkan saya untuk belajar menimba ilmu kepada almarhum Gus Solah di Jombang, di Tebu Irang. Mana Om? Si Om mana? Oh itu tuh, itu orang. Ya. Dulu saya pikir beliau mata-mata pemerintah, karena waktu itu saya pertama kali nama saya masuk di nomor 28 dari Ustadz Radikal yang dikeluarkan BNPT. Iya, saya selalu kontak sama beliau ini. Beliau adalah seorang wartawan senior dari Suara Surabaya. Kemarin baru dibilang sama Om Jose telepon. Kay di mana? Saya lagi di Sukabumi. Alhamdulillah tahun 2021 namamu tidak ada. Wah, saya malah sedih Om, saya bilang. Dari nomor 28 hilang terus saya sekarang. Om Jose yang periksain per nama itu. Nggak ada Ustadz Kay. Alhamdulillah, saya bilang saya malah sedih. Saya takutnya ada yang salah. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Setelah bersyahadat nama saya Ahmad Kainama. Saya tidak menemukan path itu. Saya tidak mencari jalan itu, jalan kecil, enggak. Islam is the right path. Enggak, saya enggak nyari, beneran wallah. Benar wallah. Itu ada orang-orang yang masih ada di sini para tuan guru. Ada Ustazah Fatimah itu juga kalau ngatur jadwal, kalau ngatur manajemen, ampun. Kerasnya minta ampun. Tapi dari orang-orang seperti ini saya banyak belajar. Ustazah Hafifah tuh. Dia kalau ada acara, itu kayaknya setiap 10 menit dia ingatkan, Ustadz Kay, Ustazah Hafifah. Dari orang-orang ini kita belajar untuk berada di path itu. Islam is the right path. Enggak, saya nggak nyari beneran. Wallahi enggak. Ngapain saya pilih Islam? Hidup saya dulu di luar Islam enak, Ustaz. Avanza F1336 KAY, warnanya hitam. Begitu pas sudah syahadat, patah-patah tulang loh yang ngurusin Ustaz Anwar tuh. Malam-malam nyuapin makan. Sama waktu itu pernah Pak Aksa datang ke lantai 4. Kenapa sih kayak gitu? Gak punya apa-apa. Maka itu saya pengen bilang ya sebetulnya ya sama orang-orang yang ngobrol sama saya. Alhamdulillah Ustazah, bersama Ustadz Anwar waktu saya masih di ini, Ustazah Ukti Tere, di ruang rumah sehat Basnas lantai 4 itu, waktu libur pertama COVID itu, totalnya 724 orang yang Allah izinkan untuk ngobrol sama saya lalu bersyahadat. Itu semua dicatat oleh Ustadz Anwar dan Ustazah Fatimah dalam nomor-nomor sertifikat. Dan setelah saya waktu itu libur dari Masjid Agung Sunda Kelapa karena COVID, tidak boleh ngumpul, ada kelas, saya berkeliling dan alhamdulillah tadi malam itu ada satu keluarga Ustazah di daerah perbatasan antara Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, daerah perbatasan, itu satu keluarga itu bersyahadat. Padahal satu keluarga itu yang ketika saya datang pertama itu, saya di depan pagar disiram air tai, air kotoran manusia. Kalau Ustadz Anwar dan orang-orang di Masjid Agung Sunda Kelapa dengar saya diginiin udah biasa deh. Emang dia udah makanan dia, biarin aja deh. Berkah buat Kainama katanya. Digebugin, di YouTube, dihina-hina. Bagus lah. Tadi ibu siapa? Ibu Debbie. Sebaiknya jangan dibicarakan yang begitu. Saya mau bilang begini ya. Tadi sebetulnya saya mau jawab. Saya sama Tere udah lihat-lihatan. Kalau kita bicarakan, kita hilang berkat. Jadikan setiap makian, bahkan dari saudara yang lahir dari Muslim, kepada kita menjadi berkat. Kalau kita tidak dihina orang, kita tidak dapat berkat apa-apa. Apa bedanya kita sebelum mualaf sama sesudah mualaf? Apa bedanya? Makian itu datang bukan hanya dari yang non-muslim, keluarga kita yang masih makan babil kecap. Slow aja.
Orang-orang yang masih makan babi kecap, maki-maki nggak apa-apa. Jangan. Nanti juga datang dari orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan itu lebih pahit. Nih tanya nih. Orang Muslim kalau hina orang mu'alaf itu lebih pahit daripada orang-orang yang makan RW, makan bakut, yupoh, pahit. Jadi Ibu Debbie seharusnya bersyukur ketika ada masukan kata-kata yang pahit itu. Saya ngomong gini bukan karena apa, karena kita sudah mengalaminya. Itu ada seorang saudara kita dari Filipina. Kita kalau teleponan, ada satu lagi perempuan namanya Lane. Dahsyat sekarang dia. Di Nusa Tenggara Barat dia sekarang. Filipina. Emang kalau Filipina nih, kalau udah jadi Islam, mantap. Itu tuh di sebelah Ustaz Tanwar tuh. Jangan kira dia orang Manado, dia orang Filipina tuh. Hati-hati penyusup tuh. Dia kalau udah telepon Ustadz K bisa 1 jam lebih. Ini mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa bersama Ustadz Tanwar. Lalu ada bule satu, Jim dari Australia. Sampai sekarang gitu, dia telepon karena perbedaan waktu, jadi teleponnya pasti malam. Dia nggak mau tahu Ustadz K udah tidur kah, lagi naik motor kah, lagi kehujanan, lagi berhenti di pinggir warung. Pokoknya harus angkat Ustadz K. Ngobrol aja. Islam is the right path. Itu bukan judul. Sekali lagi, itu bukan judul dari apa yang ingin saya paparkan. Itu adalah kebenaran. Boleh orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Boleh orang menyerang iman Islam. Boleh orang bilang begini begitu radikal, tunas-tunas teroris kepada Islam. Silakan. Kenapa? Karena Islam itu nggak terpengaruh dengan hal itu. Islam tidak perlu dicari. Islam datang kepadamu, para mu'alaf dan calon mu'alaf. Kalau ada yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan kamu nggak pernah dengar tentang Quran, tentang Rasulullah, nggak usah dengerin. Dia akan datang kepadamu. Hai saudaraku, jangan keraskan hatimu. Oh, apabila dia menjamah saudara. Sebetulnya saya udah dipesenin sama salah seorang tuan guru saya di sini. Ustadz K, nanti kalau ngomong bawain temanya jangan usik-usik yang dulu-dulu. Nggak peduli, kayak nama sama orangnya. Makanya jangan undang kayak nama, sakit kupingnya ntar. Sakit kupingnya. Enggak, kita kan terbuka ntar deket sama pemerintah. Pemerintah yang bilang gua radikal, kok selalu gua enggak. Nyantui aja, kayak nama santuy aja. Islam is the right path. Kepada semuanya yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau pada suatu saat, entah engkau masih hidup atau beberapa detik, kata Ustadz Anwar sama Ustadz almarhum Saiful bilang, beberapa detik sebelum nafas itu habis, kata orang Ambon bilang sampai di gargantang, sampai di tenggorokan, pada suatu saat itu maka engkau akan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada orang yang tahu. Saya sebetulnya sudah susun apa ini, kayak begitu dapat dari Ustadz. Ini Ustadz, ini poin pertama, tujuan menjadi Muslim. Poin kedua, menggapai iman Islam yang penuh kebahagiaan. Poin ketiga, Islam yang tenang, meraih ketenangan. Oh, ada tuh contekannya. Ini dari tadi dia nungguin keluar tema nggak? Pasti keluar tema Ustadz Kemah. Nggak pusing. Karena Islam tidak bisa dikungkung. Islam bukan your thought. Islam is not your brain. Islam is not about your knowledge. Islam is not about your money, your wealthiness. Islam is not about Tere become an artist before she said 2 kalimat syahadat. Nggak ada urusannya. Tere mau mantan artis kayak mantan penyanyi, tetap ngelihat Ustadz kayak hitam. Nggak ada pengaruhnya. Kita ketemu di Dewan Dakwah terus Ustadz K, hebat ngobrol dengan beliau. Iya Ustadz K, ini ada acara di sini.
Tidak perlu jadi artis kalau untuk cuman datang ke orang untuk ngobrol. Islam is the right path. Kenapa? Karena Islam adalah naturlah, kata orang Belanda bilang. Islam adalah natur. Islam adalah alamiah. Ketika manusia diciptakan, maka Islam itu ada bersama orang itu. Al-Quranul Karim menuliskan demikian. Bukan orang itu apa ya, jadi jauh. Orang tuanya dan lingkungannya yang membuat mereka Nasara, Yahudi, Majusi, bahkan atheist sekalipun. Itu lingkungan. The person itu Islam. Every single individuals yang lahir di bumi ini dari seorang wanita, dia Islam. Tunggu kapan aja. Maka itu saya kalau ada dialog sama orang di luar Islam, saya selalu bilang gini, Anda itu bukan yang gak sholat, Anda itu bukan yang gak sunat, Anda itu bukan yang nggak mau makan makanan haram, enggak, belum. Tidak ada kayak nama bikin orang jadi Islam, tidak ada. Ustadz almarhum Mokoginta bikin orang jadi Islam, nggak ada. Dokter Zakir Naik, nggak ada dia bikin orang jadi Islam, nggak ada, bukan. Almarhum Profesor Didat, nggak pernah. Kita punya saudara dari Malaysia nih, Brother Lim, dia nggak pernah bikin orang jadi Islam, semua nggak pernah. Karena apa? Karena orang itu sudah pasti Islam. Waktunya nggak tahu. Jadi jangan suka hakimi mualaf. Bukan saya curcol, enggak. Kebanyakan penghakiman itu yang datang bukan dari orang Kristen, bukan dari non-Muslim. Maaf, keplesetan. Emang sengaja sih. Kita harus bikin terselubung nih. Soalnya kan deket ke pemerintahan nih. Kita harus bikin terselubung. Insya Allah sampai katanya. Cacian, makian, rasa curiga itu justru datang dari orang yang dari lahir Islam. Contoh aja, banyak wanita-wanita yang bersyahadat sama Ustadz Anwar, sama Ustadz Saiful, almarhum, sama Ustadz di masjid, di Ustadz Kamil, semua saya nggak pusing. Banyak wanita-wanita menikah, lalu keluarga si laki-laki, keluarga suaminya, abis itu ngebejek itu anak perempuan. Serius Ustaz. Udah gitu tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan si suami tiba-tiba mau kawin lagi. Suaminya lahir dalam keadaan Islam. Sakit hati itu perempuan. Dia meninggalkan keluarganya, dibuang sama keluarganya, digebukin, ditonjok-tonjok. Tuh saya sama Stephen pernah bawa. Ada seorang pembina mualaf namanya Stephen. Mungkin pernah dengar nama itu. Kayak ada di mana? Saya lagi ada di Narogong, deket. Antum bawa motor, anak juga bawa motor. Kita kan daerah namanya Rawalumbu, Bekasi. Naik motor berduaan, itu masuk, itu yang akhirnya yang nonton itu anak perempuan kecil, kecil umur 22 tahun. Yang nonton Ustadz Sahadatnya Ustadz Anwar. Itu anak perempuan kecil, itu di rumahnya. Ketahuan sama emak bapaknya. Di kamarnya ada sajadah, ada mukena, sama ada belajar baca Quran itu Iqra. Karena selama beberapa hari itu kamar dikunci, mamanya marah. Pada suatu saat mamanya bongkar itu, pada saat dia lagi pergi gereja, tapi dia nggak ikut ibadah, dia di parkiran gitu. Mamanya masuk ketemu itu buku, ngamuk. Orang pendiri gereja, maaf ya, dari daerah Sumatera, wah keras. Dan dia bapaknya itu kenal saya, bapaknya pimpinan gereja, kenal. Stephen bilang, berangkat Kay, berangkat. Begitu datang, itu anak lagi duduk di tengah. Ini saya ngomong di masjid nih. Dia duduk di tengah, kursinya kecil. Dia pakai blus ya, biasa orang pergi gereja kan pakai rok hitam, blusnya putih. Itu udah merah semua, tahu. Dan dia dikelilingi setiap orang yang lewat ngomong, ludah, pukul. Nanti orang lewat lagi, ini bulu badan berdiri nih. Itu anak Ustadz Anwar tahu, pecah. Sekarang anaknya sudah 2. Habis ditampol. Dimulai dari siapa? Dari papinya.
Begitu lihat gitu, naluri debt collector Ambon saya timbul. Bukan naluri Ustadz, bukan. Mulai pelan-pelan lepas kacamata toh, ya kan? Ini saya ini matanya minusnya parah Ustazah. Begitu lepas kan buram semua, ya kan? Iya, buram lah, buram. Saya taruh bilang, Steven, iya, udah ngerti. Steven udah ngerti cara permainan anak priuk nih, dia bilang. Taruh di tasnya Steven, di pinggir motor, baru kita masuk. Begitu udah kelihatan cowok ini merah, udah darah semua, bocor semua, pecah. Saya lari, pokoknya orang yang deket saya tampol. Asli, supaya Steven bisa masuk, Steven bisa gendong. Lari, saya pakai ini, boom, begitu kan, orang yang dekat saya dia jatuh, terus saya tekan pakai ini. Terus rupanya yang begitu dia di bawah, dia bilang, Agustinus, om, saya ciumin itu, ya betul, saya ciumin. Ini rasa bersalah tinggi, ya betul, rasa berdosa tinggi. Bapak pendeta, iya saya pakai dasi gitu, jadi nyangkut di kaki saya. Ini right path, ya, ini right path, ini jalan. Bukan untuk dibanding-banding, karena nggak bisa. Anda yang mualaf, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dulu waktu saya di sana begini, sekarang saya sudah begini, saya pakai hijab, hatiku damai. Bullshit, omong kosong, buang itu semua, nggak ada. You should do that thing. Engkau memang harus melakukan itu bagi perempuan. Oh, dulu waktu aku di sana pakai pakaian minim, sekarang aku pakai baju tertutup. Kenapa bingung? Engkau memang bukan ditakdirkan ya, naturally, secara alamiah engkau pakai baju begitu. Jadi ketika engkau pakai baju itu yang menutup aurat, engkau kembali kepada fitrahmu. Ya nyaman lah. Kayak nama, biasa bangun jam 9 hanya untuk persiapan pergi gereja. Udah, walaupun mabuk, walaupun minum topi miring, cap tikus, cap kucing. Tapi kalau udah jam 9 hari Minggu harus bangun. Ini kehidupan yang tidak normal. Yang normal tuh yang mana? Bangun sebelum azan, mandi, azan subuh, kejar 2 rakaat sebelum azan subuh. Itu, sekarang hebat ya? Bukan hebat. Karena memang harusnya begitu. Islam bukan the right path. Islam, saya mau bilang ini. Saya setuju dibawain ini supaya saya bisa bilang, Islam bukan jalan kebenaran. Islam adalah kebenaran itu. Kau suka atau tidak, kau bilang Islam radikal. Banyak orang Islam juga bilang nggak radikal. Habib nggak punya salah apa-apa, sama dia dimaki-maki di TV. Padahal Habib kenal dia juga kagak. Tapi ini orang kayaknya benci banget sama Habibuna. Aneh gua. Sama Ustadz Abdul Somad. Kayaknya benci banget. Padahal Ustadz Abdul Somad nggak pernah ngapa-ngapain dia. Kenal juga kagak. Stop doing the foolish things. Berhenti melakukan kebodohan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas kemarin, dari pulau paling ujung di utara Indonesia sampai ke Rote, alhamdulillah saya sudah sampai. Dan masuk ke sana untuk ngobrol aja dengan para non-muslim. Contoh di Lambentana, di Morowali Utara, Luwu, hutan, belum ada apa-apa. Tapi di sana sudah ada 3 desa, dan setiap desa ditulis Desa Binaan GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah punya sidang jemaat. GSJA ditulis dan mereka bangga pasang itu. Sementara orang di Jakarta yang muslim, oh di sini banyak kristenisasi. Kau pergi lihat saudaramu. Di sana butuh ustadz, daerah-daerah di sana butuh ustadz ngajar ngaji. Di Jakarta orang kejar masuk TV, ustadz-ustadz jago-jago, ganteng-ganteng, ilmunya tinggi, ngejarnya masuk TV, masuk hutan lihat saudara lu.
Ciumin saudara lu, ajarin ngaji, ajarin surat cintanya Allah. Ngejar jabatan di Jakarta, kartu mati. Ketika aku datang ke sana, aku lihat mereka butuh sekali. Butuh apa? Surat cintanya Allah. Surat cintanya Allah. Apakah Anda sudah bawa surat cinta Allah? Nggak usah jauh-jauh sampai ke hutan Lambentana, nggak usah. Kepada keluargamu, apakah engkau sudah memperlakukan kami para mu'alaf ini proportionally? Kami tidak pindah agama. Para tuan guru, para puan guru yang lahir Islam kami ini, mu'alaf nih. Kami tidak pernah pindah agama. Kami pulang ke rumah kami. Antum yang ada di dalam rumah, apakah memberikan kami pintu? Syukran Ustazah. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, tabarakallah. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, para guru sekalian, Ustadz, Ustazah, guru dan kakak saya, Masya Allah, Ustadz Ahmad Kainama, dan juga semua saudara-saudariku yang Allah persaudarakan, alhamdulillah, dalam keimanan Islam. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah, kita dari tadi disadarkan ya, karena kebanyakan dari kita tidak sadar kalau kita sejatinya sudah menjadi muslim by nature tadi ya, Masya Allah. Dan sebenarnya saya di sini bukan mau membicarakan diri saya, tapi saya hanya ingin membantu mengingatkan, barangkali ada yang terlupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sumber kebenaran yang kadangkala kita suka lupa. Kita suka cari sumber-sumber kebenaran yang lain karena mungkin saja memang diantara kita Allah kasih skenario kehidupannya berbeda. Ada yang alhamdulillah kayak Mbak Fitri ya, alhamdulillah lahir dari rahim seorang muslimah ya. Ada yang qadarullah seperti saya, lahir dari seorang perempuan yang tidak mengenal Al-Quran. Tapi sesungguhnya kita semua sudah mengaku dalam surat Al-A'raf ayat 172, kita sudah mengaku di alam ruh bahwa Tuhan kita adalah Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak ngeles ketika nanti di hari akhir kita ditanyakan kembali, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dan ini semua sebenarnya sudah ada terangkum dengan baik sekali dalam wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allah sudah berikan mukjizat terbaik sepanjang zaman, Al-Quranul Karim, di mana di situ semua ada, Masya Allah, urusan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita, bahkan kebanyakan dari kita ya, sibuk ngomongin Al-Quran kalau sudah pingin akhirat saja. Subhanallah. Sementara kita semua sebenarnya harusnya memahami bahwa Al-Quran ini adalah lebih baik dari GPS dan handphone kita. Coba, biasanya kalau bangun yang diperiksa apa? Handphone ya? Kebanyakan dari kita ya, subhanallah. Kalau ada yang enggak, alhamdulillah, berarti insya Allah itu adalah satu pertanda baik. Kita sudah berusaha untuk menjemput panggilan Allah. Jadi kalau saya mengibaratkan kasih sayang Allah itu ibarat fasilitas wifi always on. Cuman handphonenya kita itu nggak selalu mengaktifkan fasilitas itu kan. Ada yang mengaktifkan, ada yang enggak. Ada yang aktifin kalau lagi ada maunya gitu ya. Kan biasanya ada juga yang gitu ya. Lagi ada masalah, oh Masya Allah rajin.
termasuk saya itu sebenarnya, astagfirullahaladzim. Ya kalau lagi ada PR-nya banyak gitu, wow, panggilan Allah langsung gitu, sebelum datang panggilan Allah dalam azan udah rajin gitu. Tapi kalau udah ada maunya terpenuhi sama Allah, itu ya di surat Al-Fajr ya, kan gitu ya. Kalau ada maunya, wah Allah memuliakanku. Kalau lagi diuji, oh apa ya, kayak kita tuh kayak ngerasa Allah ini seperti kita yang majikan. Padahal kan surat Az-Zariyat ayat 56 jelas ya, tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah Allah. Nah, lagi-lagi saya di sini hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga insya Allah mendapatkan frekuensi yang sama, karena kita ini sejatinya hanyalah hamba, dan sebaik-baik hamba Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah, Allah kasih luar biasa. Kalau teman-teman punya waktu untuk tadabbur kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, Masya Allah, ya itu pas di tengah-tengah juz ya, juz 15 surat Al-Isra ayat 1, bagaimana Allah memberikan perjalanan healing trip the best ever, yaitu ujungnya adalah perintah sholat. Jadi perintah ini bukan sekedar sekedar, kalau saudara kita suka bilang kalau masuk Islam mah pusing, banyak aturannya. Ternyata bukan untuk itu. Tadi Masya Allah oleh Habib disampaikan ya, surat Al-Baqarah tadi ya 129, supaya kita terjaga kesuciannya. Karena ini kita di bumi ini kan cuma tempat transit. Kalau tempat transit, kalau kita malah main-mainan sama lumpur, ya kita jadi kotor. Makanya Allah kasih set of rules, which is disempurnakan dalam syariat Islam. Jadi jangan kita merasa berat kalau mendapati bahwa ketentuannya mereka yang sudah balik ya, untuk akhwati filah sekalian, ya ditutuplah auratnya kecuali mahram kan gitu. Ya itu memang bagian dari apa? Dari cara Allah menjaga agar kita sampai ke final destination kita, which is insyaallah jannah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan nggak perlu lagi dicelup ke neraka, insyaallah. Dan sejatinya tadi juga Habib juga menyampaikan, ya Allah jangan sampai ya kita dapatnya nanti si jin. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Kita semua adalah penulis, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya nulis di sini tulisnya penulis buku, saya sebenarnya menulis buku saya sendiri, kitab amal saya sendiri, dan kita semua akan harus bertanggung jawab sama tulisan amalan kita sendiri selama kita di dunia. Nauzubillah, jangan sampai. Kalau di surat Al-Kahfi itu ya Ustadz ya, ada orang yang udah GR amalnya bagus-bagus, nggak taunya di hadapan Allah nol. Nauzubillah. Karena apa? Bab nawaitunya. Naudzubillah, itu semua urusannya ada di hati. Makanya tazkiyatun nafs itu menyucikan hati, itu PR buat kita semua yang sudah mengaku Islam, ya, sudah mengaku menyerahkan diri ke dalam ketentuan syariat agama Allah yang hak, yang sudah disempurnakan oleh Allah dan dijaga, dipelihara ketentuannya sama Allah sendiri. Allah yang jamin itu. Dalam surat Al-Qamar kita juga baca, dalam surat Al-Hijr kita juga baca. Masya Allah, surat cinta Allah ini lengkap. Tapi kebanyakan dari kita, naudzubillah, kita umat muslim terbanyak di dunia. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya berapa persen yang bisa baca Al-Quran, astagfirullahaladzim, malu gak sih? Malu sama siapa? Sama Allah. Malu sama Rob kita. Sementara kita itu disebut sama Al-Quran, Allah menyebut kita sebagai khairu ummah. Karena apa? Karena ada tugas yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran agama ini. Karena hanya ini memang yang benar. Terserah kalau nanti di luar sana mau ada penyesuaian di lapangan gitu ya, bahasanya agak lebih halus, oh iya nggak apa-apa. Tapi buat saya ini agama yang paling benar. Mungkin pada saat itu memang iya Nabi Musa benar menyampaikan tauhid, tapi terjadi pelencengan di kemudian hari, makanya jadi Yahudi. Begitupun juga Nabi Isa alaihissalam, itu juga benar menyampaikan kebenaran Allah,
menyampaikan tauhid, tapi kemudian di perjalanan melenceng dengan Konsili Nikea dan sebagainya macamnya yang kita tentu tahu bagaimana peran gereja yang kemudian akhirnya mendistorsikan apa yang seharusnya diyakini oleh setiap umat manusia. Makanya skenario Allah itu udah indah banget. Kita Allah izinkan hidup lahir menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja bermohon kepada Allah supaya bisa jadi umatnya Rasulullah. Tapi kita, subhanallah, ini saya maaf ya agak emosional karena saya habis baca surat surat Furqan ya, Al-Furqan ayat 30 itu. Tapi kata Rasulullah, ya Allah, Rasulullah ngaku umatku telah mengabaikan Al-Quran. Itu kayak rasanya ditampar gitu. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, kami umat Islam di Indonesia banyak, tapi sekarang kayak buih di lautan. Bahkan yang bisa baca Al-Quran, kalau kata Ustadz Fatih Karim dari Cinta Quran Center, nggak lebih dari 35%. Itu pun baru baca, belum paham, belum mengamalkan. Ya Allah, berapa orang yang nanti engkau ridhoi masuk surga kalau begini caranya gitu. Sementara kita kan tahu ya, semua literatur tentang Al-Qur'an tentang surga Firdaus itu Allah bilang luas sekali. Masa segitu luasnya surga kita nggak mau sih berusaha untuk bisa dapat rahmatnya Allah dengan bersusah payah sedikit gitu. Dan saya kalau boleh menutup ini dengan sebuah analogi, kita berjalan di jalan tauhid ini ya, di jalan kebenaran Islam ini, itu ibarat sedang mendaki. Sementara orang-orang yang sibuk dengan dunia ibarat jalan menurun. Kalau jalannya turunan enak ya biasanya ya, gitu ya, gampang. Banyak orang yang kalau turunan tuh seneng kan, ada sensasinya gitu. Tapi kalau jalan tanjakan, nafasnya udah gitu ya, aduh capek. Tapi bayangkan kalau ujung dari turunan itu adalah jurang neraka, sementara ujung dari puncak jalan mendaki kita yang sukar itu adalah ridhonya Allah, surga Firdaus al-A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sama-sama kita jemput kebenaran itu dengan utuh, menjadi seorang mukallaf yang paham bahwa kita harus masuk Islam secara kafah. Insyaallah kita sama-sama, karena ketika kita sudah mengaku bersyahadat, tidak ada lagi oh ini mualaf, oh ini Islam senior, nggak ada. Dan semua Allah persaudarakan sebagaimana Bani Ansor dan Muhajirin bersama-sama bergandeng tangan membangun ukhuwah, menjadi umat yang Masya Allah akan dipantaskan untuk kembali menjayakan Islam di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai sini dulu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangannya dong untuk Mbak Tiri.